Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Chandra Ningrum, NIM 43030210044. Nah, di sini saya akan memaparkan makalah tentang CSR untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah model pengembangan masyarakat Islam. Yang pertama itu CSR. CSR atau sering disebut dengan Corporate Social Responsibility. Nah, itu adalah salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan sesuai dengan pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persero atau sering disebut dengan UU PT. Nah, melalui undang-undang tersebut, industri atau koperasi-koperasi wajib untuk melaksanakannya. Tetapi kewajiban ini bukan suatu beban yang memberatkan. Perlu diingat, pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintahan dan industri saja, tetapi setiap insan manusia berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan pergerakan kualitas hidup masyarakat. Nah, selanjutnya itu CSR itu adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek sosial, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sebuah perusahaan dapat memahami konsep dasar program CSR yang mereka lakukan sebagai strategi. Ada beberapa tujuan. Antara lain, tujuan dari CSR tersebut adalah yang pertama itu tentang cost promote, inisiatif perusahaan untuk mengalokasikan dana atau bantuan dalam bentuk barang dan sumber daya lain. Yang kedua itu tentang cost related marketing. Nah, komitmen perusahaan untuk mendonasikan sejumlah persentase tertentu dan dari pendapatan untuk hal tertentu yang berkaitan dengan penjualan produk. Yang ketiga itu corporate social marketing. Nah, upaya perusahaan memberi dukungan pada pembangunan atau pelaksanaan kegiatan yang ditujukan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat dalam bentuk memperbaiki kesehatan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan lainnya. Yang keempat itu tentang corporate philanthropy. Nah, pemberian sumbangan sebagai kegiatan amal yang sering kali dalam bentuk tunai hibah, donasi, dan dalam bentuk lainnya. Nah, yang selanjutnya itu community volunteering. Nah, perwujudan dukungan dan dorongan perusahaan kepada karyawan, pemasaran, atau anggota untuk menyediakan dan mengabdikan waktu dan tenaga mereka untuk membantu kegiatan sosial. Yang keenam itu tentang social responsible business praktik. Nah, adopsi praktek-praktek yang bersifat diskresi serta berbagai investasi yang mendukung pemecahan masalah sosial tertentu. Yang selanjutnya itu tentang keterlibatan perusahaan dan tanggung jawab sosial moral dapat diimplementasikan. Tanggung jawab sosial perusahaan dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu filantropi. Nah, didasarkan atas keinginan bersifat sukarela. Yang kedua itu tentang legal. Ya, nah, yang legal itu ketika negara telah membuat peraturan perundang-undangan
yang mewajibkan perusahaan melakukan program CSR. Yang ketiga itu tentang etik. Nah, yaitu keterpanggilan pelaku bisnis bahwa keberadaannya ditopang oleh masyarakat sebagai pemasok, pekerja atau pasar dari produk yang dihasilkan. Yang terakhir itu tentang ekonomi. Nah, dari keyakinan bahwa dengan menyerahkan sumber daya atau mengalokasikan sebagian dana bagi aktivitas CSR, perusahaan secara tidak langsung akan dapat memperoleh manfaat ekonomi. Dan pengeluaran sumber dana diposisikan seperti biaya iklan atau promosinya ada timbal baliknya jangka pendek. Terima kasih. Sekian pemaparan isi makalah dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.